Hari ini oke, hari ini kita akan membahas tentang perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang lanjutan balas dendam dari kaum Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah ini kalah, tapi bagi orang Islam ini adalah peristiwa bersejarah. Jadi perang pertama, perang Badar, ini orang Islam, orang yang penuh ketakutan ketika berperang. Tapi setelah menang, dengan jumlah mereka cuma 313 melawan 1000, 1000 itu bersenjata lengkap, sementara 313 tidak bersenjata lengkap, tapi mereka menang. Maka secara mentality, orang Islam ini kemudian menjadi orang yang berani. Maka tak ada ketakutan apapun dalam menghadapi perang. Mau lawannya banyak, mau lawannya sedikit, mereka yakin bahwa orang Islam adalah orang yang kuat, sehingga mereka tidak takut apapun ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Termasuk diantaranya ketika perang Uhud nanti. Sebelum perang Uhud ini, kita cerita bahwa orang Mekah ini ada yang selamat. Yang selamat ya kafilah dagangnya. Karena tadinya mau menghadang kafilah dagang, ternyata yang harus dihadapi adalah kafilah perang. Kafilah dagangnya kemudian pulang ke Mekah dalam keadaan selamat. Akan tapi orang-orang Mekah merasa bahwa nama besar mereka sudah hancur. Nama besar mereka hancur. Bagaimana hancur? Bagaimana tidak hancur? Karena jumlahnya yang begitu banyak, ternyata dikalahkan oleh Madinah yang tentaranya lebih sedikit, bahkan tak bersenjata. Yang pertama, orang Mekah ini hancur nama. Yang kedua adalah orang Mekah sudah hancur namanya, hancur pula secara ekonomi. Karena untuk dapat sampai ke negeri Syam, ini jalan satu-satunya yang terdekat adalah melewati Madinah. Jadi Mekah, Madinah nanti dia dapat menjangkau negeri Syam. Karena mereka kemudian kalah dengan orang Islam, akhirnya orang-orang Mekah tak ingin namanya sudah hancur, ekonominya hancur. Akhirnya mereka tetap berdagang, tapi mereka menggunakan jalan yang lain. Jadi bukan jalan ke Madinah untuk mencapai Syam, tapi menggunakan jalur Jeddah, kemudian di Irq, kemudian ada Irak, baru kemudian sampai ke Syam. Dan ini jalur yang sangat jauh. Kalau dari Mekah ke Syam, mungkin kalau lewat Madinah hanya 1 bulan, maka kalau lewat jalur yang Jeddah ini, Jeddah kemudian Irak, maka ini membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi lebih lama. Tapi ini ditempuh oleh para pedagang Mekah yang kita kenal rihlat asy-syita'i was-shaif gitu ya. Mereka biasa melakukan perjalanan dagang baik musim panas maupun musim dingin. Mereka melewati Jeddah dan mereka berpikir tak mungkin dihadang oleh pasukan Madinah. Akan tapi Nabi Muhammad setelah perang Badar selesai, Nabi Muhammad tetap mengirim pasukan, namanya pasukan Sariyah. Sariyah ini pasukan yang jumlahnya 3 sampai 100. 100 orang. Dipimpin seorang anak muda
Anak muda ini adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini usianya pada waktu itu, kalau saya hitung-hitung, ini usianya mungkin baru 15-an tahun. Di bawah 15 tahun. Tapi disuruh memimpin pasukan Sariyah menghadang kafilah dagang. Nah, Zaid bin Harithah ini akhirnya dapat menghadang kafilah dagang dari Mekah yang dia melewati Jeddah, kemudian sampai ke Irak, baru sampai ke Syam, negeri dagang mereka. Akhirnya berita ini sampailah bahwa orang Mekah dia hancur, ekonominya hancur, tak dapat berdagang, namanya sudah hancur. Karena lewat Madinah dia sudah tak bisa karena takut. Kemudian lihat jalur yang kedua, yaitu jalur melalui Irak lewat Jeddah. Ini hancur pula. Sampai akhirnya mereka kemudian bersepakat, kalau begini kita harus selesaikan urusan kita dengan Madinah. Ini Madinah tak bisa dibiarkan. Harus kita hadapi. Akhirnya Abu Sufyan ini kemudian mempersiapkan, Abu Sufyan ini kan yang pemimpin pasukan dagang. Ini kemudian mempersiapkan perang. Mau tidak mau kita harus perang. Akhirnya dia menyiapkan pasukan Mekah. Karena sebenarnya pasukan inti Mekah adalah pasukan pada waktu perang Badar. Jumlahnya 1000, senjatanya banyak begitu. Tapi ternyata kalah. Sehingga dia berpikir lagi bagaimana kemudian menambah pasukannya. Akhirnya dia mengirim surat kepada suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini suku yang sebenarnya dia punya persenjataan lengkap. Sampai akhirnya disurati untuk melawan Rasulullah, akhirnya suku Ghatafan ini mengirim pasukannya. Dan akhirnya Mekah ini punya pasukan yang 3 kali lipat jumlah perang Badar, yaitu 3.000 orang. 3.000 orang akan berperang menuju ke Madinah. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW bahwa ada pasukan yang sedang menuju ke Madinah yang jumlahnya 3.000 orang. Sahabat-sahabat Nabi ini tidak takut sedikit pun. Karena mereka merasa, oh kalau sekarang kita siap. Mereka mau nyerang kita siap. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini dia tidak ikut waktu perang Badar. Kemudian dia bertekad mengatakan pada Rasulullah, saya harus ikut perang. Saya harus melakukan apapun yang dapat membuat Allah dan Rasulullah ridha. Ini Anas bin Nadhr. Nah, sebelum perang ini, ternyata Rasulullah SAW ini inginnya dia berada di Madinah saja, tidak keluar menghadang musuh. Tapi sahabat-sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayo kita keluar dari kota Madinah untuk menghadapi musuh yang sudah mau datang. Tapi ternyata Rasulullah SAW ini kemudian berkata bahwa semalam beliau bermimpi. Rasulullah bermimpi. Rasulullah mengatakan, Ra'aitu baqaran li
tudzabbah. Aku semalam bermimpi. Sapi, ada seekor sapi milikku itu disembelih, kata Rasulullah. Kemudian waru'aitu fi dzubabi saifi tulman. Dan saya lihat dalam mimpi itu pedang saya bengkok dan retak. Jadi mimpi yang pertama Rasulullah melihat sapi disembelih, kemudian pedangnya retak. Wa ra'aitu inni adkhaltu yadi fi dhir'in hasinah fa awwaltuha al-Madinah. Kemudian aku juga bermimpi aku masuk ke dalam baju perang. Itu kata Rasulullah. Jadi mimpinya ada 3 nih. Yang pertama mimpi melihat sapi yang disembelih, kemudian mimpi pedang yang bengkok dan retak, kemudian mimpi Nabi masuk ke dalam baju perang. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa arti dari mimpimu itu? Apa takwil dari mimpi? Takwil ya, kalau kita nyebutnya takwil dari mimpi. Sebagaimana dulu ada seorang Nabi yang pintar dalam urusan takwil mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, gitu ya. Nabi mengatakan, fa'ammal baqar fahiya nasun min ashabi yuktalun. Arti dari mimpi bahwa sapi ini disembelih adalah bahwa nanti ada manusia dari sahabat-sahabatku yang mereka terbunuh. Jadi nanti akan ada banyak dari sahabat-sahabatku yang terbunuh, kata Rasulullah. Kemudian wa amma thalmu alladhi ra'aitu fi dhubabi sayfi. Kemudian bengkok dan retak dalam pedang yang aku lihat dalam mimpiku, itu artinya bahwa rajulun min ahli baiti yuktal. Nanti ada kerabat dekatku. Jadi apa ya? Keluargaku yang terbunuh dalam perang ini. Ini kata Rasulullah. Kemudian arti aku masuk ke dalam baju perang, maka artinya aku akan masuk ke Madinah. Artinya kalau udah masuk Madinah mah aman. Karena Madinah tidak diserang apapun. Meskipun nanti perang Uhud kalah, tapi Madinah tak dapat bahaya sedikit pun dari perang Uhud. Tapi sahabat-sahabat ini tetap memotivasi Rasulullah supaya keluar dari Madinah untuk berperang. Nabi inginnya menghadapi musuh dari kota Madinah. Akhirnya sahabat-sahabat ini kemudian berhasil membuat Rasulullah bangkit. Rasulullah kemudian masuk rumah dan memakai baju perang. Begitu memakai baju perang, Nabi keluar. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ini kita tidak durhaka ini. Kita nyuruh Rasulullah. Sementara Rasulullah menginginkan di Madinah. Sementara kita ingin menarik Rasulullah untuk berperang keluar dari kota Madinah. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau boleh melakukan apapun. Kalau engkau menghendaki tetap berada di Madinah, kami ikut. Tapi Rasulullah mengatakan tidak layak bagi seorang nabi yang sudah memakai pakaian perang untuk mundur dari medan perang. Sampai Allah memberi keputusan dia menang atau kalah. Ini awal dari perang Uhud. Sementara di pasukan Mekah ini banyak sekali yang mereka ingin balas dendam. Di antaranya adalah ada seorang yang sangat bersemangat, yaitu bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini terbunuh.
Kemarin saya mengatakan bahwa pembunuhnya dua ya. Yang satu namanya Muawwid, yang satu namanya Mu'ad. Tapi di riwayat yang lain, setelah Abu Jahal ini dia belum mati, tapi sudah udah dipukul oleh Mu'ad dan Muawwid, ada nama Ibnu Mas'ud yang akhirnya dia membunuh dengan cara memotong kepalanya Abu Jahal dan memperlihatkan kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Jadi Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ini Ikrimah bin Abu Jahal, dia sangat semangat ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian ada Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Kemudian ada seorang perempuan yang ternyata dia menjadi motivator. Karena ayahnya ini meninggal di perang Badar. Hindun ini kemudian membuat sebuah puisi. Saya dulu sangat hafal puisinya. Nahnu abna'ut tariq namshi 'alan namarik. Saya sampai akhir dulu hafal, tapi tadi belum baca buku. Nanti saya coba di siri 2, insya Allah saya akan sebutkan lebih banyak lagi. Hindun ini memotivasi. Hindun ini istrinya dari Abu Sufyan. Sampai akhirnya orang-orang Mekah, dia berangkat dengan gagahnya bersama 3.000 pasukan. Nabi Muhammad sebenarnya pasukan yang ada di Madinah, Nabi membawa hanya 700 orang. Kenapa mencapai 1.000? Karena ternyata ada seorang munafik. Seorang munafik, pimpinannya bernama Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul. Dia kemudian membawa pasukan 300 orang. Ditambah 700 menjadi 1.000. Ternyata ketika sudah keluar dari gerbang Madinah. Jadi gerbang Madinah ini dekat dengan Gunung Uhud. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, ini kita ke arah mana ya? Ke arah utaranya. Kita lihat dari situ Gunung Uhud tuh dekat sekali. Kalaupun dengan kereta, itu kita hanya perlu waktu 5 menit ya untuk sampai ke Gunung Uhud. Begitu sampai di situ ternyata Abdullah bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik ini kemudian menarik lagi pasukan yang 300 untuk pulang. Tujuannya apa? Supaya pasukan Rasulullah ini gentar. Dia pulang lagi. Karena ini pulang, maka ternyata ada pasukan muslimin sekitar 100 orang yang ikut pasukannya Abdullah bin Salul. Meskipun pada akhirnya mereka kembali lagi karena ada seorang sahabat yang memotivasinya bahwa ada fadilah dari jihad yang luar biasa pahalanya. Sehingga 100 ini kemudian balik lagi menolong Rasulullah SAW dan sahabat yang lain. Sementara yang 300 ini pulang. Dan lucunya yang 300 ini bukan hanya pulang, tapi dia mengejek, menghina pasukan Rasulullah SAW dari atas benteng. Dari di atas mereka mengatakan bahwa udah tak usah berperang lah. Kalian kalah, kalian kalah, kalian kalah, kalian kalah. Sehingga Rasulullah ini akhirnya punya ide. Bisakah kita pergi ke Uhud, tapi
Uhud berada di punggung kita. Adakah jalan untuk menuju Uhud sehingga Uhud ini terlihat di atas kita? Sehingga orang-orang yang tadi menghina kita tidak melihat kita. Sehingga tak ada ajakan dari mereka. Sampai akhirnya lewatlah Rasulullah dan para sahabatnya dari balik kebun-kebun kurma. Karena kebun-kebun kurma di Uhud ini banyak sekali. Banyak sekali. Uh, Sekarang berkurang sih ya. Tapi kalau kita pergi ke Madinah ini banyak sekali kebun-kebun kurma yang berada di sekitar Gunung Uhud. Sampai kemudian Nabi Muhammad dan sahabatnya sampai di Gunung Uhud. Nah, baik. Berikutnya, ini saya belum cerita perangnya. Saya belum cerita perangnya. Siapakah yang ikut dalam perang Uhud? Salah satunya adalah kalau dari Quraisy ini ada perempuan, istrinya Abu Sufyan, Hindun. Hindun ini tujuannya satu, tujuannya selain ingin mengalahkan pasukan muslimin, dia ingin membalas dendam ayahnya. Karena ayahnya ini dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Sehingga dia mempersiapkan seorang budak yang dia sangat terkenal ahli gulat, ahli bertempur, ahli apa ini. Jadi kalau tanding badan, ini dia menang. Dia juga ahli tombak. Namanya adalah Wahsy. Namanya Wahsy. Wahsy itu asalnya dari mana? Wahsy ini berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Kalau kita dari Ethiopia itu naik pesawat, naik airplane itu kita perlu waktu sekitar 5 jam. Saya pernah ke Ethiopia, dari Ethiopia ke Saudi, ini sekitar 5 jam. 5 jam waktunya. Nah, Wahsy ini sebenarnya berteman dekat dengan seorang Bilal bin Rabah. Sama-sama dari Ethiopia. Jadi teman dekatnya Bilal belum masuk Islam namanya Wahsy. Wahsy ini budak miliknya Abu Sufyan, miliknya Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan. Dan sebelum berperang, Hindun mengatakan kepada Abu Sufyan bahwa seandainya engkau dapat membunuh seorang yang namanya Hamzah, maka engkau sudah aku merdekakan. Engkau tidak jadi budak lagi. Engkau sudah merdeka. Engkau bebas. Mendengar ini, maka seorang Wahsy, dia sangat senang sekali. Oh, baik. Aku punya cara sendiri supaya saya menjadi orang yang bebas. Dengan cara membunuh Hamzah. Sebelum itu, Bilal pernah mengatakan, waktu sama-sama di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, Bilal bin Rabah berkata kepada Wahsy bahwa tidak ada merdeka yang sesungguhnya kecuali masuk Islam. Karena Bilal bin Rabah begitu masuk Islam, dia dapat duduk sejajar bersama dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar, yang dia adalah keturunan orang yang mulia. Kemudian secara kekayaan dia punya kekayaan yang banyak, dia orang kaya. Secara kedudukan dia orang yang tinggi, tapi mereka mau membaur duduk bersama dengan seorang Bilal yang hanya seorang budak. Maka Bilal mengatakan, dengan masuk Islam sudah merdeka. Saya tidak diperlakukan seperti seorang budak. Tapi Wahsy punya caranya sendiri, sehingga Wahsy mengatakan, saya punya caranya sendiri untuk bisa budak, untuk bisa merdeka dari perbudakan. Itu sosok Wahsy. Kemudian siapa lagi
tokoh utama dalam perang Uhud. Ini saya belum ngomong perangnya atau apa, saya cerita orang-orangnya dulu ya. Di perang Uhud ini ada seorang Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adiknya Abdullah, ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umurnya tak jauh dari Rasulullah. Hamzah lebih tua 3 tahun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah umurnya 3 tahun dengan 3 tahun lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun paman Nabi, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya saudara satu susuan. Siapa saudara satu susuannya? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena menurut riwayat, Hamzah ini ketika kecil dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi itu tak punya saudara kandung, tak punya. Karena begitu umur 7 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat, ibunya tidak menikah lagi. Sehingga Nabi tak punya kakak, tak punya adik. Dia punya saudara susuan, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain itu, saudara susuan Nabi adalah anaknya dari Halimatus Sa'diyah. Itu adalah anak-anak saudara satu susuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah ini sebelum masuk Islam, ini sangat terkenal dengan kehebatannya, keberaniannya. Maka dulu julukannya setelah masuk Islam itu disebut sebagai Asadullah wa Asadu Rasulillah. Asadullah artinya adalah singanya Allah dan singanya Rasulullah. Sebelum masuk Islam, itu julukannya ketika masih berada di Mekah, julukannya adalah Sayyadul Usud. Sayyadul Usud ini artinya pemburu singa. Jadi kita terbayang ya, begitu menakutkannya singa. Ternyata hobinya seorang Hamzah bin Abdul Muthalib adalah dia berburu singa. Singanya dipanah, dia seorang sniper yang handal. Setelah singanya tertangkap, itu singanya ditaruh di belakang kudanya. Dan dia berkeliling kota Mekah dengan membawa singa di belakangnya. Apa yang terjadi? Orang-orang itu takut. Takut dengan yang namanya Hamzah. Tak ada yang berani dengan seorang Hamzah. Menakutkan sekali. Singa saja dapat dia bunuh. Gitu. Apalagi manusia. Dalam sebuah riwayat pernah ada ketika Hamzah ini berburu, dia dirampok. Buruannya itu akan diambil oleh 10 orang perampok. Dia diminta buruannya, sini buruannya, buat kami semua, kata 10 orang ini. Hamzah kemudian mengatakan, bagaimana kalau dibagi 2 saja? Sebagian buat kalian, sebagian buat saya. Tidak, serahkan semuanya. Oh baik, kalau begitu berarti kalian ingin merasakan pukulan pedangnya seorang Hamzah begitu. Hamzah mengatakan kayak gitu. Berarti kalian ingin merasakan pukulan pedangnya seorang Hamzah. Nah 10 orang ini kemudian kaget, terkejut mereka. Mereka shock. Hah? Hamzah? Gitu. Dalam riwayat 10 orang ini lari semua. Mendengar kata seorang Hamzah. Maka tepat sekali
ketika seorang Hamzah masuk Islam, orang-orang di Mekah ini mengatakan jangan dekati Muhammad karena di sebelah kanannya ada Hamzah, di sebelah kirinya ada seorang Umar. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib memang sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di Mekah. Sehingga kalau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini diam-diam, sampai kemudian Nabi bersembunyi di gua Sur, 3 hari bermalam di situ, kemudian baru pergi ke Madinah dengan diam-diam. Maka seorang Hamzah bin Abdul Muttalib ini kepergiannya dengan cara mengumumkan diri di depan Ka'bah. Dia kemudian mengatakan, siapa? Inilah Hamzah. Saya mau pergi ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, apa ya? Maka kejarlah Hamzah. Gitu. Artinya apa ya? Kalau dia ingin anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, maka kejarlah seorang Hamzah. Jadi dia nantang orang-orang. Kalau ada yang mau mengejar saya, kejarlah. Berarti dia harus siap. Anaknya akan menjadi yatim, istrinya akan menjadi seorang janda. Ini perkataan seorang Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena begitu maka beliau layak disebut sebagai Asadullah wa Asadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya belum cerita perang, masih cerita tentang aktor-aktor perang ini. Aktor berikutnya adalah seorang yang dia memegang bendera perang Uhud. Rasulullah menyerahkan salah satu benderanya kepada orang ini. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ini makamnya, kalau kita nanti mudah-mudahan bisa ziarah ke Uhud, ini makamnya di sebelah sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ada Mus'ab bin Umar. Julukannya adalah Qa'id al-Mukhtar. Panglima pilihan. Jadi panglima perang pilihan. Ini julukannya seorang Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini sahabat yang istimewa. Ketika Rasulullah SAW ini dari Mekah ingin hijrah. Yang pertama ke Habasyah, kemudian di Taif kemudian tidak diterima. Kemudian Rasulullah SAW waktu musim haji bertemu dengan pemuda-pemuda Madinah yang berhaji dan bertemunya adalah di Mina. Dan sewaktu itu pemuda-pemuda 7 orang ini yang dari Madinah kemudian masuk Islam. Maka mereka meminta pada Rasul, ya Rasulullah, ib'ats lana rajulan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah. Ya Rasulullah, kirimkan untuk kami orang Madinah 1 orang saja yang dapat mengajari kami Al-Quran dan Sunnah. Maka yang diutus adalah seorang Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasulullah datang ke Madinah, maka yang berdakwah adalah sahabat Rasulullah bernama Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair ini julukannya selain Qa'id al-Mukhtar adalah Muqri'ur Rasul. Muqri'ur Rasul itu artinya apa? Orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran di tengah halayak ramai. Dan ini pilihan. Tidak semua sahabat dipercaya Rasulullah untuk membacakan Al-Quran. Kita kenal ada seorang Abu Hurairah. Dia meriwayatkan hadis sekitar 6 ribuan, tapi dia tidak diutus oleh Rasulullah untuk membacakan Quran di tengah sahabat yang lain.
Tapi Mus'ab bin Umair ini memang oleh Rasulullah disuruh menjadi muqri Rasul. Jadi orang yang mendakwahkan Al-Quran ke orang-orang Madinah. Dan kalau kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah dan di sana disambut dengan orang-orang Madinah yang ternyata sudah banyak hafal Al-Quran, hafal surat Al-Mufassal. Surat Mufassal itu surat-surat pendek. Jadi Rasulullah datang ke Madinah itu orang tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali di dalamnya ada orang-orang yang sudah menghafal surat pendek. Mungkin juz 30-an lah ya, yang kecil-kecil itu. Yang pendek-pendek itu. Dan siapa yang ngajarkannya? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dulu anak dari Umair. Dan Umair adalah seorang yang kaya raya. Dia oleh ayah dan ibunya kalau berpakaian waktu di Mekah ini pakaiannya pakaian yang kualitasnya adalah dia impor dari negara luar. Dia memakai pakaian yang bagus, pakai parfum yang bagus, sehingga orang-orang Mekah itu tahu kalau Mus'ab baru lewat dari satu tempat, orang-orang mengatakan, ini Mus'ab tadi baru lewat sini ya. Kenapa kau tahu? Karena parfumnya tertinggal di sini. Ini Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair ini punya wajah yang sangat ganteng. Sehingga dulu ketika Mus'ab bin Umair ini keluar di kota Mekah, maka perempuan-perempuan ini melihatnya di balik jendela. Ini kelebihan dari seorang Mus'ab bin Umair. Dan ternyata Mus'ab bin Umair kemudian memilih untuk masuk Islam dan pergi ke Madinah. Dan yang tadinya bajunya mewah karena anak orang kaya yang dibelikan bajunya dari luar negeri, pergi bersama Rasulullah dan bajunya adalah baju yang tambalan. Jadi dia rela melepaskan semuanya untuk ikut terhadap agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah seorang pemuda yang berhasil mengislamkan Madinah. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, maka murid-murid dari Mus'ab bin Umair menyambutnya, ada yang naik pohon dan ada yang menyambut dari jauh. Kemudian bersolawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Ini adalah karya dari sahabat Mus'ab bin Umair yang telah berhasil mendakwahkan Al-Quran dalam diri mereka. Jadi Quran bukan hanya dihafal dalam mulutnya, tapi sudah sampai ke dalam hati mereka. Ini sosok kedua adalah Mus'ab bin Umair. Ini makamnya nanti kalau mudah-mudahan ya jamaah saya yang dengar ini dapat mengunjungi Madinah dan nanti ziarah Uhud, kita berkunjung ke makamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Selain Mus'ab bin Umair nanti ada banyak sekali nama sahabat. Yang jelas itu tadi figur-figur yang ikut dalam perang Uhud. Satu lagi seorang yang tadinya musuh Rasulullah selain Abu Sufyan juga nanti pada akhirnya masuk Islam. Ternyata dari Mekah ada seorang panglima yang dia masuk Islam setelah Uhud kemudian menang, kemudian pada akhirnya dia masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu nanti terkenal dalam sejarah Islam, jadi peperangan apapun yang dipanglimai, yang dipimpin oleh seorang Khalid bin Walid pasti menang. Ini sepertinya perawakannya besar, badannya besar. Saya suka melihat pedangnya Khalid bin Walid. Jadi kalau
ada kesempatan ini orang Malaysia ini pergi ke Turki. Nanti di Istanbul ada Topkapı Palace. Jadi istana Topkapı. Di situ masih ada pedangnya Khalid bin Walid, pedangnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, bahkan pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khalid bin Walid ini kalau saya lihat pedangnya besar ya, lebih besar dari pedangnya Abu Bakar dan Rasulullah. Gitu. Ini menunjukkan mungkin perawakannya besar sekali. Nah, Khalid bin Walid ini setelah masuk Islam ini dia kemudian selalu ditugaskan untuk memimpin perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perangnya selalu menang. Perangnya selalu menang. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah ketika disuruh perang itu selalu percaya diri karena pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Nah, ini terus sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga percaya kalau ada perang dia mempercayakan komandannya kepada Khalid bin Walid. Sampai kapan? Sampai Khalifah Umar bin Khattab. Oleh Khalifah Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini diturunkan jabatannya, tidak menjadi panglima lagi, dia perang menjadi prajurit biasa, sampai Khalid bin Walid kemudian mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apa salah saya? Kemudian engkau menurunkan saya dari jabatan seorang panglima. Ternyata Umar bin Khattab ini kemudian mengatakan begini, aku sayang kepadamu, wahai Khalid, sehingga aku takut orang-orang ini berprasangka yang salah. Mereka menyangka bahwa yang membuat perang itu menang adalah karena dipimpin engkau. Mereka sudah lupa dengan adanya tangan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku takut ini terjadi kepada umat dan kepadamu, sehingga aku mencopotmu. Begitu. Ini kata Umar kepada seorang Khalid bin Walid. Umar tidak ingin bahwa muslimin ini percaya bahwa kalau perang ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka dia pasti menang. Sementara Umar ingin merubah keyakinannya bahwa yang membuat perang menang bukan Khalid bin Walid, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khalid bin Walid ini mengucapkan terima kasih karena sudah diturunkan dari jabatan panglima perang gitu. Karena dia tahu tujuan baik dari Umar bin Khattab. Baik, itu saya baru cerita aktor-aktornya, belum perangnya, tapi sudah sampai jam 10 ya. Mungkin ini ada siri 2. Jadi tadi saya ceritakan bahwa perang Uhud ini ada figur-figur spesial, tapi sebelum perang Rasulullah juga sudah mimpi ya, bahwa ini perang nanti akan kalah ya. Jadi tadi di sebuah riwayat Rasulullah mengatakan bahwa semalam aku bermimpi melihat pedangku bengkok, kemudian aku melihat ada sapi yang disembelih, kemudian dalam mimpi itu aku juga masuk ke dalam baju perang. Ternyata sahabat bertanya apa tafsir dari mimpi itu? Ternyata artinya adalah Rasulullah mengatakan nanti akan ada sahabat-sahabatku yang terbunuh dalam perang ini, dan arti pedangku yang bengkok ini nanti akan ada keluarga dekatku yang terbunuh. Kemudian arti dari Nabi kemudian masuk ke dalam baju perang itu artinya Nabi akhirnya kembali ke kota Madinah karena Madinah ini aman meskipun kalah. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini sudah jam 10. Saya harus siap-siap untuk khutbah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus mengikuti kisah-kisah Rasulullah SAW, karena itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Salah satu cirinya kalau di Quran adalah
Orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum gitu ya. Ketika beriman sama Allah, maka ketika nama Allah disebut maka hatinya bergetar. Maka cirinya orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka seharusnya dia seperti ada apa? Ada listrik ya, listrik yang mengalir dalam dirinya gitu ya. Bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah kita sambung lagi minggu hadapan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau Waalaikumsalam. ada seminit, sebab saya ada perasan ada satu soalan daripada Syahirah. Dia tanya Ustaz, kisah hijrah Hamzah sama dengan kisah hijrah Umar ya Ustaz? Baik, 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 baik. Oh, ada yang tanya nih. Satu soalan je. Oh, kisah hijrahnya. Hamzah. Oke. Kisah hijrahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini tadinya berawal kalau dalam sirah-sirah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disakiti oleh seorang Abu Jahal. Bahkan di sebuah riwayat Rasulullah sedang sujud, ini kakinya Abu Jahal ini ada di lehernya Rasulullah. Di riwayat yang lain bahkan diberi kotoran di kepalanya oleh Abu Jahal. Ternyata pada waktu itu ada orang yang melaporkan itu kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib tahu bahwa ponakannya yang bernama Muhammad ini disakiti oleh Abu Jahal. Dia pulang berburu, ketika pulang kemudian dia langsung masuk ke sarangnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi dulu dekat Ka'bah ada tempat berkumpul para pemimpin Quraisy, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah di situ, dan keberanian Hamzah langsung datangi itu Darun Nadwah. Dan dia langsung tanya mana Abu Jahal gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal ini dipukul dengan busur panah sampai berdarah, dan Abu Jahal tidak berani melawan kepada seorang Hamzah. Dan pada waktu itu Hamzah kemudian mengatakan, tahukah kalian bahwa saya hari ini ala dini Muhammadin. Saya sudah memeluk agamanya Nabi Muhammad. Ini mengatakan di depan orang-orang kafir Quraisy, ini sebelum dia bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan di depan orang-orang Quraisy ini bahwa tahukah kalian bahwa saya sekarang sudah memeluk agamanya Muhammad. Itu singkat cerita kalau dari Hamzah. Nah, yang satu lagi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebenarnya hatinya lembut. Dia berpikir bahwa bagaimana orang Mekah ini bersatu. Dulu orang Mekah ini damai. Gak ada pertengkaran antar keluarga. Karena belum ada Nabi Muhammad membawa agama baru. Sampai pada akhirnya dia kemudian berpikir begini. Kalau yang menjadi sebab perpecahan yang ada di Mekah adalah Muhammad, maka aku akan membunuhnya. Orang-orang berkata, kalau Muhammad pasti kamu akan dibunuh. Iya, tak apa. Kalau aku membunuh Muhammad, kemudian aku dibunuh lagi, aku bahagia. Karena setelah itu tak ada agama baru. Agama lama yang ada di Mekah ini akan hidup kembali. Tanpa ada Muhammad. Jadi saya merasa saya berguna dengan kematian saya. Kalaupun saya membunuh Muhammad mati, kemudian saya mati, tapi Mekah menjadi negeri yang aman dengan agama lamanya. Ini tekad dari Umar bin Khattab. Sampai kemudian dia pergi membawa pedang, ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membunuh Rasulullah. Di tengah jalan ternyata
Ketika ditanya mau kemana kau wahai Umar, maka Umar menjawab, aku akan membunuh Rasulullah. Aku akan membunuh Muhammad. Kemudian seorang sahabat berkata bahwa kenapa engkau mendatangi Muhammad? Kamu tahu bahwa adikmu yang bernama Fatimah binti Khattab, jadi ya, Umar bin Khattab, Fatimah bin Khattab, ini telah masuk Islam. Apa? Adikku masuk Islam? Kau urusilah keluarga kamu sendiri dulu. Akhirnya dia datang ke rumahnya adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab, dan ketika datang dari balik pintu dia mendengar ada seorang yang sedang membaca Al-Quran. Ternyata di rumah itu ada 3 orang. Jadi Fatimah menikah dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini adalah suami dari Fatimah binti Khattab. Pada waktu itu dia sedang diajarkan Al-Quran oleh seorang yang bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Dia baca surat Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Umar masuk. Ketika Umar masuk, kemudian dia pukul adiknya, dia pukul Sa'id bin Zaid, sampai kemudian dalam hatinya sebenarnya dia penasaran. Tadi kamu sedang baca apa? Aku pengen dengar. Aku belum pernah mendengar syair yang seindah itu. Kemudian akhirnya diserahkanlah itu bacaan. Kemudian dia membaca Thaha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, gitu ya. Dan dia membaca. Kemudian setelah membaca itu Allah beri hidayah dan dia kemudian mengatakan, ini yang berkata seperti ini pasti adalah Tuhan yang wajib disembah. Ini bukan ucapan manusia. Dan akhirnya dia masuk Islam di situ, kemudian dibawa oleh Khabbab bin Arad, kemudian Khabbab bin Arad yang bersembunyi karena takut kepada Umar ini keluar. Kemudian Umar mengatakan, engkaukah yang membacakan Al-Quran ini? Ya, saya membacakan kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab. Oh, kalau begitu saya harus mendatangi Muhammad untuk masuk Islam. Dan itulah Islamnya seorang Umar bin Khattab. Saya kira nanti panjang sekali kita cerita tentang ini ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi figur-figur ini yang harus menjadi apa ya? Harus menjadi teladan buat kita, insya Allah. Ustaz, Ya Ibu. Ustaz mungkin kata Ibu Syahira tadi, mungkin sebab tadi Ustaz share kata-kata Hamzah ketika dia siapa yang nak rela anaknya menjadi yatim dan isterinya menjadi balu. Iya. Kan kata tu hampir sama dengan Saidina Umar waktu dia nak hijrah. Iya, Kan? iya. Ya, nanti saya lihat lagi ya di buku. Saya suka bercerita bahwa perkataan Hamzah ini mirip dengan Umar ya, karena ketika berhijrah pun dia hijrah dengan terang-terangan begitu ya. Sementara Rasulullah memilih seperti manusia biasa yang harus mencari aman begitu ya. Ya insya Allah ini jadi homework buat saya. Nanti saya cari lagi ya. Bisa jadi itu ucapan Umar. Bisa jadi juga itu ucapan dari Hamzah. Nanti saya cari lagi Bu di buku Sirah Ibnu Hisham insya Allah. Baik. Jadi kalau di sini janda, di situ apa? Balu ya, balu. Saya balu. Oke, siap. Okey, jazakallah Ustaz. Saya rasa Ustaz pun nak cepat nak pergi bertugas. Jadi sebelum kita tutup majlis, kita kita doakan dulu guru kita doakan Ustaz, semoga Allah beri
tambahkan lagi ilmu kepada Ustaz Adi. Allah beri kesihatan yang baik Amin. kepada Ustaz Adi untuk terus membimbing kita memahami tentang perjuangan ataupun tentang sirah Nabawiyah, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.